Oke, jadi sekali lagi selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 30 Maret 2022. Saya akan menyampaikan terkait dengan UTS SKI 02. Ya, jadi ini saya mau sharing. Sebentar, posisinya harusnya sudah saya buka filenya. Oke, sudah. Saya mau sharing. Teng, 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 teng. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi kita nggak usah nunggu teman-teman Anda yang lain, karena memang nanti saya rekam dan saya kirim lagi, kirim ulang, nanti saya rekam di YouTube, saya kirim ulang ke grup WA. Jadi hari ini ujian tengah semester, capaian pembelajaran ini saya pikir nggak perlu saya jelaskan. Tim dosen di sini ada Prof. Raldi, ada Prof. Adi, ada saya, ada Pak Arnas, ada Pak Eko. Sebenarnya ada Pak Agus Pamitran. Pak Agus Pamitran itu sebagai apa namanya, karena dia ketua departemen ya, dia juga bantu monitor kegiatan perkuliahan SKN 02 ini. Nah, UTS ini sifatnya take home test, jadi Anda bawa pulang. Kalau offline itu istilahnya take home test, Anda kerjakan di rumah. Padahal sekarang sini Anda di rumah, ya istilah aja ini ya. Jadi ini diberikan waktu 2 hari. Kemudian nanti ya ditulis di depan, halaman depan itu tentu nama Anda, NPM, kemudian ada email, ada mobile phone, handphone, nomor handphone di halaman depan ya, cover depan ada tulis. Kemudian ujian ini bersifat individual. Jadi dilarang melakukan copy paste dari teman. Nah, ini saya sampaikan aja. Pada periode sebelumnya saya menemukan ada beberapa yang copy paste dan saya lihat dari historinya, saya berarti yang ada kan kelihatan tuh historinya siapa yang copy paste. Jadi yang belakangan itu yang saya langsung saya reject ya. Jadi kelihatan diganti kata-katanya juga itu kelihatan oleh saya. Jadi saya cek. Jadi nanti tolong inilah saatnya Anda memberikan apa namanya karakter Anda, kejujuran Anda. Sebagaimana Anda ketahui kan ada 9 nilai UI kan. Ini salah satunya kejujuran. Nggak ada dikasih kuliah tentang kejujuran, nggak ada. Saat inilah Anda harus berikan. Jujur, Anda kerjakan sendiri aja, nggak usah lihat punya teman, nggak usah copy paste. Ya, jadi ini akan ketahuan oleh saya nanti. Ya, jadi begitu ada yang kedua dan seterusnya kalimatnya sama, ya itu langsung saya reject. Jadi mohon dimaklumi nanti. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah wadah Anda untuk melatih kejujuran Anda. 9 nilai UI itu. Kemudian dikumpulkan ke ketua kelas. Nanti dari ketua kelas dikirim ke saya via Google Drive atau whatever lah. Ya, tapi mungkin via Google Drive akan lebih praktis. Mudah-mudahan di sini hadir semua ketua kelas. Ya, jadi lewat Google Drive dikirim ke saya. Jadi nggak perlu banyak file-file, ya taruh di Google Drive. Nanti ada 4 kelas ya. Nah, deadline-nya itu 1 April. Pukul 11. Ini sudah di saya, artinya sudah di ketua kelas. Kalian kalau udah selesai besok kirim ke ketua kelas silakan. Ya, jadi ini pukul 11 ini ada di ketua kelas ya, bukan di Anda ke ketua kelas gitu ya. Jadi di ketua kelas ke saya. Kemudian ditulis dengan Times New Roman 12 poin ya, hurufnya 1,5 spasi. Nah, ini yang tolong diperhatikan. Saya buat sengaja ini saya bold, saya capital letter. Jadi kalian tolong perhatikan bahwa ini dibuat file terpisah, 2 file terpisah. Jadi masing-masing kalian nanti buat 2 jawaban. Nah, jawaban yang pertama itu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, nanti nama file name-nya itu nama Anda, terus dilanjutkan dengan npm dan ditulis di belakangnya underscore ini nomor 1, 2, 3. Itu file yang pertama. Nah, file yang kedua nama Anda, terus jangan lupa npm, terus underscore nomor 4. Nah, saya lihat di sini ada beberapa nama yang salah. Tolong bukan nama panggilan ya, memang nama Anda sendiri, nama lengkap. Sehingga nanti ya kalau nanti ada yang sama, saya lihat itu banyak yang sama. Nama-namanya ya dilengkapi, mungkin nanti dikasih singkatan aja gitu ya. Biasanya ada Muhammad Rehan, terus ada Rehan lagi, Rehan banyak gitu. Ya. Oke. Ini terkait dengan tata tertib terkait dengan pelaksanaannya ya. Sebelum saya lanjutkan ke soal, ada yang mau ditanyakan enggak di sini? Kalau enggak ada, saya lanjutkan. Oke, enggak ada.
Oke, kemudian ini ada yang ngisi chat. Chat satu ini siapa nih? Oke, sebentar saya buka dulu. Permisi Pak, saya izin untuk off cam karena sinyal yang kurang mendukung. Oke, David Santoso. Oke, nomor 1, tuliskan pandangan kalian terhadap mata kuliah SKE. Ya, kalian bisa menuliskan pandangan tersebut dengan mengacu kepada kurikulum 2020, diagram alir meka, silabus, dan lain-lain. Pandangan kalian. Ya, Anda bisa lihat mungkin kesesuaian yang ada di silabus kurikulum 20 dengan apa yang sudah kalian terima sampai dengan UTS ini, silakan dituliskan. Ya, ini tentunya pasti dari ide konsep Anda sendiri, nggak mungkin Anda nyontek gitu kan. Tapi sekali lagi saya katakan saya akan lihat nanti kan. Saya sudah ketahuan, sudah lebih dari 25 tahun ngajar udah tahu lah mahasiswa gayanya seperti nyontek-nyontek seperti apa, copy paste sudah ketahuan. Kemudian buatlah desain sederhana sebuah konsep yang terkait dengan sebuah sistem energi konvensional, unrenewable energy atau renewable energy. Kalian boleh pilih fokus ke heat atau fluid system. Ya. Jadi contohnya kalau yang heat misalnya solar, ya kan? Itu heat, ya, solar energy atau heat pump, atau fluid system misalnya PLTA, angin atau PLTB, Bayu, ya silakan. Ya, tapi nanti ada ininya, ada key point-nya nanti di situ di mana. Nah, ini sih. Key point dari desain ini adalah yang bermanfaat dan bisa direalisasikan di wilayah urban atau rural, tentunya kapasitas skala kecil atau menengah. Seperti misalnya kalian pernah buat kemarin mikro hidro, mikro PLTPB, ya banyak sekali. Jadi silakan. Nah, ini kalau bisa ini Anda ide dari Anda sendiri. Ya, konsep sederhana bukan dari ya kalaupun ada referensi yang kemarin seperti di kelas berapa tuh ada model turbin yang ada di pengairan di sawah, itu membuat pompa yang spiral, buat mikrohidro yang kecil buat spiral buat penerangannya jalan. Itu silakan, itu sebagai sumber. Tapi begitu Anda sumber dapat, Anda lakukanlah inovasi dari situ. Ya, lakukanlah inovasi yang sederhana. Jadi tidak hanya mengambil dari sebuah referensi, tapi ada ide yang Anda punya. Ada inovasi yang Anda lakukan dari sebuah referensi yang sudah Anda dapat. Ya, mudah-mudahan paham. Kemudian bencana alam yang melanda negeri ini nomor 3, gempa bumi, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Terakhir tuh gempa beberapa kali kita lihat, ya, sama angin puting beliung, seakan tidak pernah henti. Di saat bencana melanda, pasokan energi juga bermasalah. Nah, kalian sebagai calon mechanical engineer dituntut untuk bisa berkontribusi mengatasi bencana alam dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya energi yang bersifat renewable energy. Ide brilian kalian itu tuangkanlah di sini. Kalian yang ber-NPM ganjil, tolong perhatikan ini. Ada kata kuncinya ber-NPM ganjil, kerjakan A, yang NPM genap. Ya ini A solar energy dan wind energy. Only 2. Ya, jadi cuma 2 pilihan. Oke. Ini sebenarnya sama yang saya berikan soal tahun lalu. Tapi tentunya kepala beda, harusnya idenya beda, konsepnya beda. Nah, ini satu file ya. Nomor 1, 2, 3, satu file, filenya misalnya apa? Akmal, NPM-nya berapa, underscore, nomor 1, 2, 3. Nama file name-nya, jangan lupa. Nah, kemudian file name yang berikutnya, ini yang nomor 4. Ini lebih spesifik. Ya, lebih spesifik. Oh, sorry, saya mohon maaf. Tadi lupa saya sampaikan. Tadi CPMK-nya di soal itu udah jelas ya. CPMK 1, 2, CPMK 2, CPMK 1. Capaian dari UTS ini. Oke, ini ada gambar di atas sudah jelas. Ini gambar yang sini maksudnya. Karena mungkin barangkali saya ngasih kalian nanti di laporan-laporan tugas merancang, skripsi, seminar, jangan dibiasakan nulis gambar di atas ya. Harus jelas misalnya gambar 23, gambar 24, gambar 2A, 2B. Ini kalau gambar di atas kan kalau dia beda halaman. Gambar di atas yang mana gitu. Jadi ini tolong perhatikan. Nah, ini kebetulan di soal ini persis sama. Jadi saya ingatkan nanti kalau Anda membuat penulisan karya ilmiah di seminar, di tugas merancang, di skripsi atau tugas akhir, ini jangan dibiasakan nulis gambar di atas, gambar di bawah. Karena nanti kalau sekali lagi saya ingatkan, kalau dia pindah halaman, gambar yang mana? Yang di bawah yang mana? Atas atau yang mana? Sementara gambarnya pindah, berbeda halamannya. Profil beban harian dari sebuah rumah terpencil, ya, yang belum terlistriki istilahnya, terlistriki. Desainlah PLTS off-grid, tentunya ada paham, ada off-grid, ada on-grid. Silakan Anda putar lagi video rekaman tentang PLTS oleh Pak Eko, ya.
Nah, pertanyaan yang pertama, ini ada 4 pertanyaan nih, tolong perhatikan. Ada 4 nih ya, 4A, 4B, ini 4A, 4, ini 4. Berapa jumlah panel surya yang dibutuhkan? Ya, harusnya nih pertanyaan. Question mark. Berapa kapasitas baterai dan tegangan yang dibutuhkan serta gambar rangkaiannya? Days of autonomy system PLC selama 2 hari. Ya, ini juga pertanyaan. Berapa baterai dan ini pertanyaan. Tentukan kapasitas inverter dan charger controller. Ini seru, tentukan. Gambarkan sistem dengan lengkap dan berikan keterangan. Nah, ini dia 4A, 4B, 4C. Ini juga tolong diperhatikan untuk nomor ganjil. Untuk nomor ganjil, gunakan baterai lead acid. Letak rumah di Pulau Colorado. Wah, ini kayaknya ini studi kasusnya Pak Eko nih, proyeknya dia di sana. Kemudian nomor NPM genap, gunakan baterai lead acid, letak rumah di Pulau Angso Duo, Padang. Nah, tips, lokasi pulau menentukan berapa peak sun hour. Jika tidak ada data pulau tersebut, silakan diambil dekat kota terbesar provinsi tersebut. Berarti Anda harus cari. Ya. Kemudian spesifikasi baterai dan solar panel silakan dipilih. Ada lampiran. Lampirannya di mana? Halaman berikutnya. Nah, ini. Ya. Ini modul solarnya, kemudian ini datanya, spesifikasinya, ya. Terus kemudian ini ada baterainya. Mohon maaf, ini sudah jelas saya buat di sini. Abaikan merek yang tergantung merek. Ya, ada terus-terus merek di sini ya. Smart baterai, lithium baterai. Oke, ini yang saya sampaikan terkait dengan UTS kita pagi hari ini. Tentunya dari saya sudah cukup. Artinya sudah informasi sudah lengkap sudah saya sampaikan. Sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan, saya berikan waktu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak mau tanya Pak. Ya, silakan. Nah, tadi yang nomor 2 Ya. itu targetnya itu untuk siapa ya Pak? Maksudnya untuk masyarakat umum atau mungkin Itu wilayah untuk urban, udah jelas di situ. Di wilayah urban atau Oh iya, rural. berarti maksudnya itu buat masyarakat umum ya Pak, bukan untuk perusahaan sebenarnya. Bukan, umum lah, umum. Oke, baik Pak. Perusahaan, ya, oke. Lanjut, ada lagi? Izin Pak, Ya, silakan. apakah setiap soal bobotnya sama Pak? Oh, sorry, ini sebelum lupa saya belum beri bobot. Ini bobotnya sama semua, jadi 25%, 25%. Bobot soalnya sama ya, tapi nanti CPM, sorry, bukan bobot soal, nanti CPMK-nya yang dibobot. Ya, jadi ini kan ada CPMK 1, CPMK 1, 2, 1, 2, ini total harusnya CPMK 1 ini ada berapa nih? Ya, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada CPMK 1 ada 4. Ada 4. Berarti dia terus kemudian CPMK 2 ada 1, 2, 3 ya. Nah, ini jadi nanti dibagi rata. Jadi 3 sama 4 nanti dibagi itu. Jadi dari 100 yang CPMK berarti 4/7 untuk CPMK 1, kemudian 3/7 untuk CPMK 2. Jadi bukan soalnya dilihat, soalnya satunya 100% enggak ya. Jadi CPMK-nya nih, tolong Anda perhatikan. Kita sekarang penilaian sudah melalui CPMK. Siapa yang nanya tadi ya? Lupa saya. Erik Pak, Erik, oke. Jelas Erik? jelas Pak. Jadi nanti CPMK satunya berapa, CPMK berapa. Jadi di sini dia ditulis prosentasenya, tapi kan insya Allah jelas lah. Di CPMK dari 4 soal ini ada 4-4-nya ada CPMK 1. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak, Ya silakan. ya kan kita ngumpulinnya ada 2 file ya jadinya Pak. Ya. Itu kumpulinnya bisa di zip atau biarin aja ada 2 file gitu. Kalau bisa jangan di zip. Oh, Jangan oke, di Pak. zip, jangan di zip. Saya ribet kalau di zip. Jadi kamu masuk ke ini aja di Google Drive aja kalau nggak nanti move. Oke Pak. Ya, di Google Ya. Drive nanti kirim ke saya linknya. Itu Oke. belakang kamu apa itu? Blimping apa Duren? Berarti di form aja gitu ya Pak, nanti langsung bagi 2 option yang buat pengumpulan pertama atau pengumpulan kedua. Ya, jadi nanti kamu kirim ke Mufti 2 file itu. Kamu kalau kamu pribadi masing-masing bisa lewat email kan. Tapi tolong jangan sampai last minute juga. Saya pengen sebenarnya lewat emas. Cuma begitu saya cek emas, ternyata kamu tuh jarang sekali tuh. Never. Udah sekian hari, sekian berapa lama nggak pernah aktif di emas. Saya nggak tahu apakah mata kuliah yang lain menggunakan emas. Jadi sebenarnya enak lewat emas. Jadi diupload lewat emas atau MS Team gitu. Cuma saya lihat yang kalian tuh yang khususnya yang di emas gitu jarang yang buka nih, wah jadi ribet nih.
Ya udah, jadi makanya nanti filenya dikirim. Jadi mohon kalian juga memaklumi, bukan minta dimaklumi ya. Kalian harus memaklumi nanti bahwa ketua kelas itu harus punya waktu untuk mengcompile semua file-file itu untuk dikirim ke saya. Jadi perlu waktu. Jadi tolong kalian jangan last minute juga ngasih ke ketua kelasnya. Oke, ada lagi? Cukup? 3, 2, 1. Oke, saya close. Tutup. Rekamannya pun saya mau tutup. Mana dia rekaman? Stop recording.